Bab 457. Aku akan melindungimu. Ah, seseorang berteriak. Tetapi bukan Audrey Han. Tetapi Talita yang sedang memegang lengan Gita. Semua orang segera melihat ke arah mereka. Raut wajah Audrey Han sedikit berubah. Dia segera memalingkan wajahnya ke arah Golden Ye dan berbisik. Turunkan aku. Apa yang kamu lakukan? Golden Ye mengerutkan alisnya dan berkata, apakah kakimu tidak dingin? Aku akan menggendongmu keluar. Audrey Han menjawab, kamu tidak perlu menggendongku. Aku bisa jalan sendiri. Turunkan aku. Namun, Golden Ye tidak memberinya kesempatan untuk membantah sama sekali. Dia menggendongnya keluar. Dan bahkan tatapan mata semua orang yang ada di atas panggung melihat mereka. Audrey Han memberontak untuk waktu yang lama. Dan akhirnya mengakui kekalahannya. Ia membenamkan kepalanya ke pelukan Golden Ye dan mengulurkan tangan menarik kerah bajunya untuk menutupi wajahnya. Ada begitu banyak media di sini. Urusannya akan panjang jika mereka difoto. Tapi Golden Ye tidak takut. Selama dia menutupi wajahnya. Semua orang hanya akan mengatakan bahwa Golden Ye menggendong seorang wanita. Dan tidak akan disangkut pautkan dengan Audrey Han. Tindakannya tidak mendapat penolakan dari Golden Ye. Sebaliknya, dia begitu mengandalkannya dan mengambil inisiatif untuk mendekatinya. Membuat Golden Ye sangat bahagia. Bibirnya yang tipis sedikit terangkat. Dan kemudian melangkah pergi. Talita dan Gita tertegun selama 5 detik sebelum mereka tersadar. Dan segera bangkit dan berjalan keluar mengikuti Golden Ye dan Audrey Han. Seseorang dari media di sana berteriak, itu raja bisnis. Golden Ye. Ya Tuhan. Golden Ye dari Yes Corp di kota utara. Siapa yang dia gendong? Cepat foto. Sorotan datang dan menyinari mereka. Talita dan Gita yang mengikuti di belakang Golden Ye. Tanpa sadar menutupi wajah mereka. Tetapi mereka segera tersadar. Yang media potret adalah Golden Ye dan Audrey Han. Bukan mereka. Alhasil, mereka menurunkan tangan lagi. Audrey Han bahkan bisa merasakan berapa banyak kamera yang menyoroti mereka. Meskipun wajahnya terbenal dalam pelukan Golden Ye. Dia benar-benar kehabisan kata-kata dan tubuhnya sangat kaku. Dia merasa bahwa media ini terlalu mengurusi gosip. Apakah pesona Golden Ye lebih dalam dari artis-artis yang berharga itu? Mengapa mereka tidak memotret mereka dan malah memotret Golden Ye? Saat dia sedang berpikir, dia merasakan dada Golden Ye yang bergerak. Dan kemudian terdengar suaranya datang dari atas kepala Audrey Han. Jangan takut, aku akan melindungimu. Audrey Han tidak menjawab. Haha. Tidak akan ada masalah jika kamu tidak menggendongku. Tapi apalagi yang bisa dia katakan sekarang? Kondisinya sangat serba salah. Sekarang dia hanya bisa menunggu sampai di luar. Baru berbicara. Golden Ye seperti sengaja menyiksanya. Dia berjalan dengan lambat dan terjebak oleh media untuk waktu yang lama. Apa yang kamu lakukan? Cepat jalan. Audrey Han merasa dia hampir kehabisan napas dalam pelukannya. Selain itu, dia mengenakan rok hari ini sehingga sulit menyesuaikan posisinya. Dia takut kesabarannya habis dan memutuskan berjalan sendiri. Golden Ye melihat ke media-media di depannya. Setelah menyadari kemarahan orang yang ada di pelukannya, hawa dingin tiba-tiba menyebar dari tubuhnya dan dia memelototi sekelompok orang di hadapannya. Minggir. Sekelompok orang itu segera saling memandang setelah mendengar bentakan Golden Ye. Dan kemudian mundur tanpa sadar. Dia tidak memikirkan perasaan para media sedikit pun. Dan tidak peduli apa yang akan dikatakan wartawan media. Bahwa dia kejam dan tidak masuk akal. Baginya, komentar orang-orang ini tidak valid dan tidak penting. Namun, hanya orang yang tidak sayang pada nyawa mereka yang akan menulis laporan negatif tentang Golden Ye.
Pria ini tidak hanya kejam. Jangan sekali-kali menyinggungnya. Kecuali jika sudah tidak ingin hidup di kota utara lagi. Jadi semua orang berinisiatif bubar. Dan tidak ada yang berani mengejar mereka lagi. Talita dan Gita mengikuti seperti dua ekor. Setelah sampai di koridor, Audrey Han masih belum berani keluar. Dia hampir kehabisan napas dalam setelan jasnya. Suara mengejek Golden Ye terdengar dari atas kepalanya. Sudah tidak ada orang. Keluar dan bernapaslah. Audrey Han mendengus dan mengabaikannya. Dia tidak percaya omong kosong pria itu. Bagaimana jika dia difoto oleh seorang reporter tepat ketika dia menunjukkan wajahnya? Setelah beberapa saat, Audrey Han mendengar bahwa sudah benar-benar tidak ada suara di sekitarnya. Dia baru berani mengeluarkan kepalanya perlahan, dan kemudian melihat sekeliling. Dia sangat lega ketika dia menemukan bahwa benar-benar sudah tidak ada siapa-siapa. Ya, sudah tidak ada orang. Tolong turunkan aku. Audrey Han menatap Golden Ye dan berkata. Golden Ye menatapnya jenaka. Kapan aku bilang aku akan menurunkanmu? Audrey Han bingung. Sepatumu rusak. Aku akan membawamu pergi membeli yang baru. Audrey Han menjawab, tidak perlu. Aku bisa pergi membelinya sendiri. Dalam beberapa langkah, mereka tiba di tempat parkir. Golden Ye berjalan ke depan mobilnya dengan Audrey Han di pelukannya. Dan kemudian menoleh menatap Talita dan Gita. Gita dan Talita mengikuti di belakangnya. Bagaimanapun, Audrey Han ada di tangannya. Jadi mereka tidak bisa pergi. Pada saat ini, tiba-tiba mereka merasakan hawa dingin di punggung mereka ketika ditatap oleh Golden Ye. Kalian berdua. Golden Ye menyipitkan matanya. Dan bibirnya yang tipis berkata, kembalilah lebih dulu. Tapi, Gita melihat Audrey Han ragu-ragu. Melihat dia yang memberontak di dalam pelukan Golden Ye. Dia harus mengeraskan kepalanya dan berkata, Tuan Ye, sebaiknya Anda menurunkan Audrey. Dia tidak perlu memakai sepatu setelah kami masuk ke mobil. Dan kami bisa langsung pulang ke rumah. Oh. Golden Ye mengerutkan alisnya dengan dalam. Hawa dingin di tubuhnya membuat suhu udara sekitar ikut menurun. Gita mengedikkan lehernya. Melihat Audrey Han yang seperti ini, dia hanya bisa berkata, Audrey tidak ingin pergi dengan Tuan Ye. Kan? Lagi pula, sekarang sudah larut. Sangat tidak baik bagi pria dan wanita pergi berduaan. Ada begitu banyak reporter hari ini. Kami akan berada dalam masalah jika sampai terfoto oleh media. Audrey Han memandang Golden Ye dan berkata dengan nada tenang, kamu dengar, kan? Turunkan aku. Golden Ye menatap wajahnya dengan serius untuk waktu yang lama. Ketika dia hendak berbicara, dia mendengar Audrey Han berkata, jika kamu tidak menurunkanku, aku akan memblokir WeChat-mu. Golden Ye tidak bisa menjawab. Jadi kamu akan menurunkanku atau tidak? Sekarang akhirnya giliran Audrey Han yang mengancamnya. Golden Ye juga entah mengapa. Sepertinya dia benar-benar takut Audrey Han akan benar-benar memblokir WeChat-nya. Dalam tatapannya, dia perlahan menurunkannya. Ketika telapak kakinya menginjak lantai yang dingin, Audrey Han menggigil karena kedinginan. Lantainya benar-benar sangat dingin. Jangan blokir aku. Dia memohon dengan wajah dingin. Saat ini, Golden Ye terlihat seperti bajingan yang pemarah. Audrey Han malas meladeninya. Jadi dia berbalik badan dan pergi. Pergelangan tangannya ditarik, sehingga Audrey Han tidak bisa bergerak pergi. Dia mengerutkan kening dan menoleh. Lepaskan. Apakah kamu mendengar apa yang aku katakan? Golden Ye mengerutkan kening dalam-dalam dan menatapnya dengan serius. Dia sepertinya tidak akan membiarkannya pergi jika tidak mengiyakannya. Audrey Han merasa bahwa hal ini telah terjadi berulang kali.
Dia benar-benar telah kehabisan kesabaran. Iya, aku berjanji tidak akan memblokirmu. Oke, bisakah aku pergi sekarang? Akhirnya Golden Ye melepaskan tangannya. Pergilah dan hati-hati di jalan. Perkataannya ini hampir membuat Audrey Han berpikir bahwa orang yang ada di depannya bukanlah Golden Ye. Orang dingin sepertinya. Ternyata bisa mengucapkan kata-kata perhatian seperti itu. Bersambung.